Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raihan Daniel Limonu. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan tugas pengantar akuntansi saya, tepatnya pada materi bab 9 akuntansi perusahaan manufaktur. Pengertian perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang membeli bahan baku, mengolahnya hingga menjadi produk jadi yang siap pakai, dan menjualnya kepada konsumen yang membutuhkan. Jenis persediaan di perusahaan manufaktur. Terdapat 3 jenis persediaan. Yang pertama yaitu persediaan bahan baku, yaitu bahan dasar yang menjadi komponen utama suatu produk. Yang kedua adalah persediaan barang dalam proses, yaitu bahan baku yang telah diproses untuk diubah menjadi barang jadi, tetapi hingga akhir suatu periode tertentu belum selesai proses produksinya. Dan yang ketiga adalah persediaan barang jadi, yaitu bahan baku yang telah diproses menjadi produk jadi yang siap pakai dan siap untuk dipasarkan. Jenis pengeluaran. Terdapat 4 jenis pengeluaran dalam perusahaan manufaktur. Yang pertama yaitu pengeluaran variabel vs tetap. Yang kedua adalah pengeluaran produk vs periode. Yang ketiga adalah kos langsung vs tidak langsung. Dan yang keempat adalah kos primer vs kos konversi. Jenis biaya. Dalam perusahaan manufaktur, biaya dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama ada biaya produksi dan yang kedua ada biaya operasi. Adapun untuk biaya produksi itu sendiri, terdapat 3 jenis biaya lainnya di dalamnya. Yang pertama ada biaya bahan baku langsung, yang kedua biaya tenaga kerja langsung, dan yang ketiga adalah biaya overhead. Sedangkan untuk biaya operasi, terdapat 2 beban yang ada di dalamnya. Yang pertama adalah beban pemasaran, dan yang kedua adalah beban administrasi dan umum. Selanjutnya kita masuk kepada materi jurnal. Secara umum, metode pencatatan transaksi harian maupun pencatatan jurnal penyesuaian dalam perusahaan manufaktur tidak berbeda dengan perusahaan dagang. Akan tetapi, karena perusahaan manufaktur memiliki struktur biaya yang lebih kompleks dibanding perusahaan dagang, maka diperlukan catatan yang lebih terrinci berkaitan dengan transaksi tersebut. Kita beralih ke materi laporan keuangan. Sebagaimana umumnya perusahaan lain, laporan keuangan yang disusun adalah laporan laba rugi, laporan perubahan laba ditahan, dan laporan posisi keuangan serta laporan arus kas. Hanya saja, di laporan laba rugi terdapat satu komponen tambahan, yaitu laporan beban pokok produksi. Laporan beban pokok produksi adalah laporan tentang biaya total yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan untuk memproduksi sejumlah barang selama suatu periode tertentu. Demikian presentasi dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.